Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Baiklah. Sebelum kita memulai kepada ketua kelas, silakan memimpin doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Bapak akan memulai presensi ya. Berbaiklah. Hadir, Pak. Ayu Purnamasari, Hadir, Pak. Yana Madiati, Hadir, Pak. Nopana Gita. Hadir, Pak. Adakah teman kita yang tidak hadir? Ada, Pak. Siapa? Novi Arman. Apakah ada surat keterangannya? Tidak, Pak. Berarti apa aja? Ya, Pak. Apakah siap untuk pelajaran hari ini semua? Iya, Pak. Minggu kemarin kita sudah membahas materi tentang Konsep perubahan dalam sejarah, Pak. kita berbahas. Sekarang kita akan membahas kelanjutan dalam sejarah. Baiklah. Siapa di antara anak yang tahu arti dari kelanjutan dari sejarah? Tidak tahu, Pak. Jadi arti dari kelanjutan dalam sejarah itu adalah di mana suatu proses yang terjadi di antara masyarakat yang akhirnya menjadi suatu kebiasaan yang sejarah itu memiliki ciri tidak bisa berdiri sendiri dan karena sejarah itu mempunyai mata rantai yang saling berhubungan dan berkaitan dengan kehidupan manusia. Karena sejarah itu memiliki mata rantai dari zaman yang masa lampau, zaman saat sekarang ini, dan pada masa yang akan datang. Jadi itulah sedikit pengertian dari tentang kelanjutan sejarah. Dan ada para ahli yang menyebutkan arti dari kelanjutan sejarah ini. Menurut Arnold J. Tony mengatakan kelanjutan sejarah ini adalah kita menyiapkan apa yang terjadi saat ini untuk masa yang akan datang. Dan Kunto Widoyo juga mengatakan kelanjutan sejarah ini adalah yaitu tentang hubungan dengan perubahan, kelanjutan, dan pengulangan. Jadi dalam kelanjutan sejarah ini terdapat 3 bagian. Yang pertama itu perubahan. Adakah yang tahu apa yang dimaksud perubahan di dalam kelanjutan dalam sejarah ini? Tidak, Pak. Jadi yang dimaksud perubahan dalam kelanjutan dalam sejarah ini adalah itu apa yang terjadi dalam masyarakat yang akhirnya itu menjadi kebiasaan yang merubah suatu kebiasaan dari yang sederhana menjadi sesuatu yang lebih kompleks. Ini maksud dengan perubahan. Yang kedua, yang keduanya adalah kesinambungan, di mana kesinambungan ini
adanya diibaratkan seperti pengulangan, di mana terjadinya pengulangan atau keberlanjutan dalam peristiwa sejarah yang itu dibilang terulang atau tidak, tetapi terjadi peristiwa yang sama persis. Seperti contohnya pada sejarah Indonesia zaman Orde Lama, terjadinya aksi demonstrasi oleh mahasiswa pada pemerintahan Presiden Soekarno, dan itu terulang lagi pada masa pemerintahan dari Presiden Soeharto pada tahun 1968. Dan yang ketiga, selanjutnya adalah revolusi. Mungkin tidak disebut perubahan, tapi ini lebih secara cepat. Contohnya di sini dalam secara cepat adalah terjadinya perubahan. Perubahan intinya sebenarnya dalam ketika ini, tapi ada perbedaan antara ketiganya. Yang mana revolusi ini terjadi perubahan yang begitu berpengaruh kepada masyarakat, yang dari kompleks juga ke lebih yang berpengaruh. Contohnya seperti revolusi industri di Inggris. Mungkin dari yang ketiga ini ada satu lagi yang disebut dengan siapa yang tahu satu lagi? Yang kedua lagi adalah apa ya? Tidak tahu Pak. Tidak tahu. Yang terjadi sebenarnya lagi itu adalah adanya pengulangan. Yaitu pengulangan ini yang dimaksud pengulangan dalam konteks sejarah ini adalah ada tahu? Tidak Pak. Coba. Masa tidak ada yang tahu? Pengulangan itu peristiwa sejarah itu pada saat sekarang ini tuh peristiwa yang dulu dan juga sekarang masih berlanjut terulang Pak, cuma tempat dan waktunya berbeda dengan yang telah terjadi sebelumnya. Terus ada mungkin yang dibilang itu juga itu, tapi sebenarnya kalau pengulangan dari sini itu adalah terjadinya peristiwa yang sama, tapi bukan yang sama gimana ya? Ceritanya juga, jadi peristiwanya secara garis besar sama, tapi tidak bisa dikatakan sama, tapi yaitu apa itu ya? Seperti yang sudah Bapak bilang tadi, seperti aksi demonstrasi pada pemerintahan Soekarno yang itu terjadi juga pada pemerintahan Soeharto. Itu kan sama tapi beda. Mungkin ini buat penjabaran tentang materi dari keberlanjutan dalam sejarah. Selanjutnya kita masuk pada peran manusia sebagai perubahan dalam sejarah.
Baik, materi selanjutnya adalah peran manusia dalam perubahan sejarah. Siapa yang tahu apa maksud dari ini? Materi kita ini. Ada yang tahu anak? Tidak, Pak. Ada yang tahu? Oh baiklah, maksudnya di sini peran manusia dalam perubahan sejarah ini, manusia itu mempunyai peran dalam perubahan sejarah dikarenakan manusia tersebut berhak melakukan sesuatu dan berhak melakukan perubahan jika adanya terjadi kesalahan dalam sejarah. Dan sebenarnya perubahan dalam sejarah ini bisa dilakukan, tetapi harus melalui kaidah-kaidah tertentu dan tidak boleh dilakukan hanya karena manusia tidak setuju akan sejarah itu sendiri. Jadi dengan materi yang sudah Bapak sampaikan tadi, apakah ada pertanyaan dari anak semua? Tidak, Pak. Nah, tidak. Mungkin apakah ada yang sudah paham dari materi yang Bapak sampaikan? Sudah, Pak. Nah, bagus. Jadi mungkin untuk kesimpulannya dalam keberlanjutan sejarah ini intinya adalah adanya perubahan dari masyarakat yang akhirnya perubahan itu mempunyai pengaruh besar. Tentu perubahan itu dimulai dari hal yang sederhana yang akan menjadi yang lebih kompleks. Mungkin itu saja. Oh iya, untuk lebih memperkuat referensi boleh Anda baca buku sejarah lainnya. Ya. Nah, baiklah mungkin sekian materi